mereka keluar langsung buru-buru langsung ke tengah center circle dan coba ngamanin posisi-posisi yang sekiranya enak untuk 2-3 circle ke depan. Tapi dari Fortifast kali ini mungkin bermain dengan lebih lambat, sudah menyentuh angka 6 menit. Dan mereka belum keluar dari area Rozok. Sedangkan kita intip kali ini juga ke arah tim dari Indonesia, ada tim RRQ yang kemarin cukup membuat para penonton deg-degan. Dengan poin mereka yang sempat dibalap, sempat ke nomor 17. Tapi hari ini memiliki performa yang stabil bersama dengan tim GD juga kali ini. Ya, di 2 game yang udah mulai berjalan mereka cukup konsisten. Nah sekarang gimana caranya untuk mempertahankan konsistensi itu sendiri, karena memang yang sulit itu bukan mengejar, tapi mempertahankan ya. Oke, tapi baik lagi sih, memang untuk mendapatkan di awal itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Sulit banget. Karena harus konsisten. Betul. Ya sama kayak ngejar doi lah. Waduh. Mungkin awalnya buat dapetinnya nggak sulit, tapi untuk mempertahankannya susah. Belum Susah, kitanya harus konsisten, belum juga ada orang-orang lain yang mulai pengen ngerebut. Yang mau menikung-nikung ya, itu pun Betul. terjadi di PUBG Mobile gitu. Karena banyak banget yang melakukan rotasi, bisa aja ditikung sana-sini juga tentunya. Seperti yang kita lihat dari Genesis Dogma yang udah mulai melakukan rotasi juga di sini. Ini kayaknya coba untuk nge-scraping ya, karena gue cuma lihat seorang diri aja tadi satu playernya. Lebih tepatnya dia melakukan scouting sih ke arah Scouting. depan. Tapi ternyata dari tim Fortifast juga dari tim RRQ bakal bertemu juga memperebutkan spot yang sama kali ini. Yes, tampaknya ya mereka memperebutkan space yang sama. Nerpeko pun tarik mundur. Coba menghindari fight langsung dengan tim Fortifast di awal-awal. Tapi Fortifast apakah mereka bakal nabrak atau akankah mereka putar? Fortifast juga ada dalam balapan untuk memperebutkan tiket untuk ke PMGJ tentunya. Dan sekarang mereka bakal coba untuk kembali reset, RRQ masuk compound dan Fortifast bakal lewat aja. Tapi ternyata dua tim Indonesia kembali berdekatan kali ini di antara BTR dan juga dari tim EVOS. Yes, tapi kayaknya kali gue nggak tahu ya apakah dari masing-masing tim udah terdengar informasinya, karena kalau kita lihat di arah map besarnya memang lumayan cukup dekat ya, tapi kalau di minimap sih nggak terlalu berdekatan. Jadi kayaknya bakalan coba untuk melakukan rotasi aja, begitu juga dengan NFT. Nah itu kan hijau kan? Iya, Sama tapi kayak di IJ beda. Hijaunya beda, ini hijau stabilo ya? Nggak tahu Gue deh. juga nggak tahu lagi, Lu mau pokoknya semua bilang- warna hijau lu hijau mau bilang aja. hijau stabilo, hijau rumput, Semuanya hijau ya? hijau cat tembok, gue juga nggak tahu bedanya. Semuanya hijau, tapi NFT butuh banget poin karena masih cukup tertinggal jauh kalau kita lihat ya di Betul. overall leaderboardnya. Paling bisa bilang ya mungkin bisa menyelamatkan mereka itu kalau mereka bisa ngejar ke arah APG 170 poin dan tinggal sisa 3 game. 3 game. Bukan jumlah poin paling kecil tentunya 70 poin 3 game. Tapi dibilang mustahil gak possible. juga, masih possible, Masih tapi possible. sulit. Jadi kita perlu mendukung tim NFT semaksimal mungkin. NFT butuh bekerja keras dan bermain semaksimal mungkin juga. Urusan lolos nggak lolos tuh biarin yang di atas nanti ya. Hehehe. Tapi sebelum itu kita bakalan beralih dulu nih ke tim EVOS yang tadi berhasil mendapatkan 1 player ya, tapi belum dikonfirm killnya. Masih coba untuk mencari posisi yang tepat terlebih dahulu, karena kalau kita lihat juga udah mulai flanking ke arah kanan ya. Betul, RKF langsung nge-backup Microboy yang kali ini sedikit tertekan di bagian low ground. RKF juga melempar bom coba untuk mengantisipasi move dari tim 2E dan ternyata 2E tarik mundur ke arah bagian compound membuat Microboy sementara waktu ini aman dan harus kembali menyatu dengan anggota EVOS lainnya. KF, Redface sudah bertemu kembali, mereka juga ada di pojokan zona yang berarti mereka nggak terlalu terburu-buru untuk bergerak juga kali ini di zona pertama kita. Yes, ini Zona kedua. ini bisa dibilang keputusan yang bijak ya. Kalau misalnya mereka nggak yakin untuk nge-rush, ya mendingan tinggalin aja. Karena kalau misalkan pun mereka mau buang waktu untuk melawan, kan mereka kalah 1 roster pemain ya. Jadi agak sedikit berat juga tadi. Ya, Dan tinggal bertiga mereka tinggal kan. bertiga, jadi mereka juga nggak mau mengambil resiko yang cukup berat gitu. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim FaZe. Tim yang lagi mimpin klasmen sementara kita hampir bertemu dengan tim NFT untuk melakukan clash. Tapi sedikit tarik mundur, tapi malah NFT. Swafel yang tertangkap kali ini bukan awal yang baik Swafel. Di pelanggar lobby menyisakan 3 pemain dari tim NFT kan untuk berjuang memperebutkan poin yang maksimal. Betul, karena tadi kalau kita lihat kecuali ketika dari NFT sendiri melakukan rotasi ya. Dan sementara kalau kita lihat juga udah terdengar nih tembakan-tembakan yang terjadi dari DX juga nggak terlalu jauh. Ternyata ada Forever yang udah coba untuk ngeras ke area yang dimiliki oleh DX. Ya, terus kita bakal lihat juga dari DX. Mereka perlu pelan-pelan menjaga posisi mereka karena bom terus melontarkan juga ke arah dari rumah gudang mereka. Rabis pun tarik mundur dan dispray oleh api yang membuatnya cukup low, akan kena dan ternyata Rabis terjatuh dari kendaraannya. Dari Fortifast dengan sangat galak men-take over rumah ataupun gudang dari
tim lawannya. Dan sekarang dari DX juga kehilangan member-member mereka di awal permainan, tinggal menyisakan 2 pemain lagi. Betul, sementara kita beralih ke arah Geek Fam dan juga Face Clan kali ini yang nampaknya agak sedikit kewalahan kalau kita lihat ada beberapa player yang udah mulai bleeding out tapi udah mulai bisa ke-reset kembali karena setidaknya mereka punya kompan yang coba untuk bisa mempertahankan sisi setup defensif yang mereka miliki. Ya, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Geek Farm masih coba untuk membangun serangan ke arah compound yang dimiliki oleh tim Face. Face Clan enak banget tempatnya, tapi sulit untuk di take over selama dari Face nggak naik ke atap. Karena atapnya kan kebuka tuh. Banget. Selama dari Face nggak naik ke atap, itu sulit banget untuk melakukan knock. Dan ternyata dari Geek Fam juga mungkin sadar hal itu, mereka bakal langsung nabrak ke arah dari tembok yang nggak pakai setup dulu. Dari seorang Saint bakal langsung maju ke depan, coba mencari posisi dari tim Face, tapi bom sama-sama dikokang. 2 bom dari Face, 1 bom dari Geek Fam. Lemparan ke arah rumah, ternyata belum menumbangkan ke arah Face. Malah ada flank yang dilakukan oleh tim Geek Fam. 2 pemain tumbangkan, Vintores berlari, coba untuk melakukan revive, tapi dari Saint bermain yang sangat galak, langsung nge-push ke arah Vintores. Bom dikokang, tapi dari Vintores harus mengeluarkan senjatanya. Kali ini one on one situation dan Saint berhasil menumbangkan pemain dari Face. Menyisakan 1 pemain terakhir bertahan. Army survive dan langsung cabut coba menyelamatkan placement poinnya. Face kalau sampai tumbang, ini menjadi angin segar bagi tim EVOS yang kali ini jarak poinnya hanya ada 37 poin. Yes, dan bahkan dari Face Clan juga mau kabur gak bisa. Dan ini menjadi kesempatan yang cukup besar untuk EVOS tentunya bisa naik. Karena Face Clan menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Ini permainan yang agresif banget dari For Rival. Karena mungkin kita udah lihat dari overall rankingnya. Kita tahu siapa tim yang memang cukup berat untuk menyusul poinnya. Jadi ya udah itu yang bakal coba untuk dijadikan sasaran ya. Ya, tampaknya dari tim RRQ sedikit membantu EVOS ya dengan memulangkan, membersihkan tim Face, memastikan mereka pulang dengan 0 poin pada game kali ini. Kesempatan yang terbuka untuk tim EVOS mengecilkan jarak poin di antara mereka dan juga tim Face. Tapi For Rivals juga nggak berdiam diri segitu saja. Mereka juga pengen memaksimalkan game kali ini. Tentu kalau dari segi For Rivals berharap tim EVOS juga kepleset. Mengingat poin mereka cuma beda 22. Ya ini perbedaan gapnya memang tipis-tipis aja ya. Tapi kalau kita lihat Geek Fam yang baru banget belum selesai ngelut nih tapi udah kedatangan tamu. Tapi nampaknya sejauh ini juga masih cukup aman untuk EVOS melihat situasi. Karena mereka juga mengamankan area open field. Tadi banyak banget tim-tim yang udah mulai rotasi di area sekitar mereka. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Axis kali ini bakal langsung rotasi juga deket dengan area-area sekitar shelter. Prison pun kali ini kayaknya masuk ke area circle dan perkayuan sudah mulai ditinggalkan oleh tim EVOS yang sudah mengendarai beberapa kendaraan untuk kembali rotasi. Hanya dengan 3 player tentu mereka harus memaksimalkan game kali ini. Pas banget juga dari Face tumbang. Betul, Face Clan udah tumbang, harusnya tim-tim lain udah mulai climb up dari segi poinnya. Dan sementara ini udah terjadi penumpukan juga kalau kita lihat di area minimap ya. Mereka nggak mau terlalu lama gitu di luar circle karena terlalu berbahaya untuk masuk ke MSC. Bakal coba untuk tapping-tapping aja ke arah Geek Fam. Sementara Geek Fam ada 1 orang yang coba untuk melakukan backup di area luar ya. Iya, tapi dari Bonsai kali ini bakal coba untuk menemukan posisi dari tim Geek Farm. Tapi melontarkan, tapi mereka juga perlu waspada dengan flanker dari tim Geek. Ada QB yang memisahkan diri dari 3 member lainnya. Spray down kembali dilakukan, belum mengenai targetnya. Dan dari tim MSC sudah memberikan informasi yang banyak kepada tim Geek di mana posisi mereka. Tapi MSC juga nggak polos-polosan, 4 orang stick di satu tempat. Karena ada 1 flanker mereka pop menjaga sisi belakangnya. Tapi lihat dari QB menemukan seorang Jasper, tapi dia nggak nembak, dia sabar. Dia nunggu mungkin dapetin 2 pemain sekaligus dan bahkan lempar bom supaya nggak ketahuan letak posisi dari seorang QB di mana. Beberapa gerakan seorang flanker yang handal dari QB tidak membuka informasi di mana posisi dia. Yes, ini kayaknya memang kalau kita lihat dari posisinya MSC cukup fokus tapi nggak bisa melawan dari QB yang benar-benar tadi positioningnya bagus banget, nggak kelihatan. Misalkan 2 player aja tapi sayang banget karena memang berada di open field mau nggak mau harus ter-take down ya. Betul, tapi dari seorang QB ngebuka kesempatan begitu besar. Dapetin 2 knock ke arah lawannya dan bahkan TG13 terkena spray begitu perih. Kali ini membuat dia harus nge-prone dan coba untuk nge-heal. Tapi di lain sisi di belakang juga ada backup dari seorang Pops mengenai seorang Saint. Saint bakal 1v1 dengan seorang TG13 bakal di-spray kali ini bakal bertahan tepatnya. Di luar dari seorang Snipes bakal datang untuk coba nge-backup dari sisi belakang. Backup sudah datang ke arah TG13, one-on-one situation dan akhirnya TG13 juga dipulangkan ke arah lobby membuat Geek Farm menambah poin eliminasi mereka. Yes, tapi kali ini masih cukup intens nampaknya antara MSC dan juga Geek Fam. Sama-sama bakal coba untuk buying time juga karena ada 1 player yang di sana masih bleeding out.
Dan masalahnya mereka juga masih tertahan di luar zona. Iya, masih tertahan di luar area zona. Tapi zona ketiga sudah OTW bahkan sudah mau menutup. Yang berarti tim-tim yang ada di luar zona harus cepat-cepat masuk ke arah play zone. Karena zona Di bentar PS lagi akan sakit nambah sih. sakit lagi. Betul, di PSA bakalan kecicil, belum lagi ada tim-tim yang udah masuk di dalam zona ini bakal sedikit berbahaya. Tapi sekalipun mereka mau pindah pun agak sedikit bahaya karena bakalan terkena backstep. Iya, bakal terkena backstep. Tapi berpindah ke area Milta, ada VPE, ada Axis, ada juga tim Infinity yang langsung ngunci di area perkotaan. Zona pun pindah kembali kali ini menuju ke bagian utara dan MSC menjadi tim kedua yang dipulangkan pada game kali ini dengan hanya membawa 1 poin eliminasi. Betul, sudah mulai hilang 2 tim kali ini tapi dari Vampire pun nampaknya ada satu yang dikelasin aja coba untuk regroup ke area compound. Langsung aja mengamankan posisi karena memang terlalu berbahaya ini udah banyak banget tim-tim yang berkumpul ya di Iya. satu area ini. Dan ini pengulangan zona pertama. Iya Game sih. pertama kayak kesini. Game Irangel kedua kesini lagi ke arah farm. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim-tim yang masuk ke area Milta harus bergeser, harus lepasin lock tim-tim lain dan kembali menuju ke area farm. Geek Farm kembali ada knock player oleh Blue Zone di mana mereka tadi cukup lama nahanin sakitnya Blue Zone dan lihat Axis langsung aja rotasi dengan PD-nya melewati tim VPE yang setelah mereka knock membuka kesempatan bagi mereka. Infinity tahu bahwa bentar lagi mereka bakal disamperin, sedikit bergeser tapi VPE enggak berdiam begitu saja. Mereka melakukan spray ke arah tim Axis yang kali ini selamat dengan keempat player mereka menuju ke arah pom bensin. Yes, untungnya ini masih ada pesisir ya, jadi mereka bisa mengamankan area low groundnya untuk melewati gempuran senjata. Tapi nampaknya bakalan terjadi tabrakan nih kalau kita lihat sama-sama melakukan rotasi, sama-sama coba untuk menuju area yang sama. Tapi di sisi lain ada Onyx yang masih cukup intens dengan tim dari BN. Yap, tampaknya kita bakal dari Onyx juga masih nge-lock dengan tim BN. Onyx tim yang lagi butuh-butuhnya poin. 3 game ngejarin total 8 poin. Bukan hal yang sulit, tapi tentu mereka harus fokus kali ini karena dari BN gak ada takut-takutnya nabraknya dengan begitu pede Onyx sampai mereka menahan gempuran dari tim BN. Setelah ke arah Sunoa sudah dilakukan juga, kali ini dari seorang Silence juga dibuat sangat-sangat low. Bahkan Sunoa dipulangkan ke arah lobby menjadi poin pertama bagi tim Onyx. Dari White Cat juga ditumbangkan, bahkan Silence juga dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya dari Onyx berhasil menahan gempuran dari tim BN, tinggal menyisakan Capone yang ada di sisi belakang. Yes, tapi kalau kita lihat ternyata ada tim ketiga yang bakal coba untuk memporak-porandakan antara tim BN dan juga Onyx. Di sisi lain ada For Rifle tadi yang coba untuk mencuri kesempatan. Tapi menurut gue sangat disayangkan ya, BN coba untuk bermain agresif. Tapi ternyata eksekusinya agak sedikit sulit juga tentunya untuk nabrak satu compound dan malah harus kehilangan beberapa player ya. Ya, angle mereka terlalu terbuka dari angle yang sama. Tapi di lain sisi dia bakal ngintip juga ke arah tim RRQ yang kembali mengamankan pinggiran zona. Spray ke arah Snipes yang rotasi di bagian bawah mereka. Spray down terus lontarkan bahkan meledak. Dan dari tim RRQ men-secure poin kedua mereka. Yes, Geek Fam yang kita tahu tadi lumayan cukup nyayur kill poinnya tapi berhasil diculik satu player dari tim RRQ sendiri ini menjadi angin segar juga tentunya untuk RRQ menambahkan kill-kill poin tambahan. Onyx yang nampaknya gue gak tahu ya apakah Onyx sadar gitu ada satu player terakhir dari BN yang masih tersisa nggak begitu jauh. Tapi nampaknya mereka lebih coba untuk compete ke arah For Rifle. Ya, mereka kan komit untuk mengambil pinggiran dari zona dan sekarang mereka melihat pemain terakhir dari tim BN. Dipantau aja, gak ditembak tapi dari Capone. Tampaknya dia kali ini bakal cuma untuk desperate move langsung ke tengah-tengah zona mengamankan apapun yang bisa diamanin. Karena dia udah last player standing dan gak mungkin dia nge-clear pinggiran zona sendirian. Iya, apalagi ini lihat udah rame banget, udah ngumpul semuanya. EVOS pakai menurut gue agak sedikit struggle karena berada di tengah-tengah tersandwich dari beberapa tim bahkan. Ini agak sedikit berbahaya sebenarnya, tapi kalau dari Vampire, Bigetron dan juga BN ternyata last man standingnya ternyata tadi masih ada. Oke, tapi dari KF tertumbangkan kali ini dan harus berhati-hati karena ada 2 tim dekat dengan posisi mereka. BTR, BN di depan mereka, BTR juga dan juga ada tim 2E yang ada sejajar dengan posisi mereka. Tapi zona kembali membentuk kali ini menuju ke arah tengah-tengah farm. Menguntungkan sekali bagi tim BTR, tapi dari EVOS terus dihujani peluru panas. Bahkan Red Flag juga ikut tertumbangkan, membuka kesempatan bagi tim Onyx untuk menambah poin-poin segar. Yes, karena posisi dari EVOS benar-benar kelok dari segala sisi ya. Mau maju salah, ke kanan ke kiri pun sebenarnya udah kelihatan dari seluruh tim. Jadi emang agak sedikit sulit, tapi kalau kita lihat Onyx juga di sini masih coba untuk mengamankan situasi. Ya, tapi lihat dari zona yang sudah ngebentuk, tampaknya berbagai tim juga sudah langsung mengamankan 14-14-nya dan mungkin gundukan yang masih available kali ini. Spray down dari BTR menuju ke arah tim DX dan DX dipulangkan secara utuh ke arah lobby dan tentu menjadi poin-poin segar dan sekaligus
mengikis jumlah lawan dari tim BTR. Tapi Infinity langsung nabrak ke arah tim GD. Dapatin satu knock yang begitu berharga. Tim GD tapi Satar juga knocked out kali ini oleh tim Infinity yang membuka keadaannya semakin ketat lagi dari GD. Coba untuk lewatin posisi dari tim Axis. Axis pun akhirnya tertahan oleh Infinity. Foki ditumbangkan. Bisa ketiga pemain Axis bertahan di area rumah. Yes, ini bakalan coba untuk menahan tim yang benar-benar coba untuk masuk ke dalam zona. Ada yang udah mulai bleeding out kali ini. Masih coba untuk dicari aja. Bakal coba untuk di instant kill. Nge-secure point kill karena mereka juga hanya menyisakan 3 player aja. Ini Iya. ya bakalan PR sih untuk masuk ke dalam zonanya. Tapi dari tim Infinity, lihat mereka begitu pede untuk perang dengan tim Axis, bahkan langsung mengunci pergerakan mereka di area rumah. Di lain sisi, dari Boom juga tertumbangkan, membuat GD tinggal menyisakan 2 member mereka. Ini knock demi knock, eliminasi demi eliminasi, semua boleh dikantongnya oleh berbagai tim. Dan terlihat zona kelima kita akan banyak sekali tim yang dipulangkan secara beruntun ke arah lobby. Betul, bahkan hanya menyisakan 10 tim aja, banyak grenade yang udah mulai dimasukin ke arah compound. Porak-poranda posisi dari teman-teman Infinity. Kali ini gimana cara mereka coba untuk bertahan karena udah ada satu yang ngeras ke dalam rumah dan langsung aja close combat terjadi behind the smoke dan langsung rata ternyata. Yes, dari Infinity hampir juga diratakan. Tapi Mela dengan nyawa yang begitu sekarat berhasil bertahan kali ini memasuki zona-zona akhir. Tapi dari 45 bakal langsung nabrak ke arah tim RRQ dan tampaknya dari seorang Nerpeko punya posisi flank. Tapi sulit sekali untuk menjaga angle teman-temannya. Satu flanker ketangkep ditabrak Nerpekonya. Nerpeko spray down dapetin lagi. Nerpeko masih bertahan menghadapi tim 45. Tapi lemparan bom begitu akurat kali ini jatuh tepat di depan. Nerpeko malah menumbangkan temannya sendiri. Tapi Nerpeko kena flank juga dari seorang pemburu. Membuat tim RRQ tinggal menyisakan satu member lagi, Voldemort. 1 lawan 2. Ya 1 lawan 2 kali ini karena masalahnya agak sedikit sulit juga. Di sisi lain udah mulai di spot juga dari tim NFT tadi. Tapi masih ada smoke yang coba untuk menghalangi arah pandang dari tim-tim lainnya. Infinity, dia tidak menyadari dengan adanya NFT yang berada di area rumah jamur kali ini. Iya, Ya. tapi lihat dari Marekyu, dari Vorival sama-sama pengen menjaga area yang sama. Spray down, tapping-tapping, terus lontarkan oleh tim-tim sekitar. Coba mendapatkan kill-kill yang berjatuhan kali ini. Tapi Vorival dihujani peluru yang begitu galak dari arah tim Onyx yang pengen juga nambahin poin. Ini siapapun yang berada di tengah gak enak sih, semuanya mengarah ke sana soalnya. Ya, ini siapapun yang tengah pasti diincar oleh tim-tim sekitar. Dan bahkan dari tim RRQ sekarang tinggal menyisakan 2 player mereka. Hanya bisa ngepron, hanya bisa bertahan. Masih dapat zona, tapi memang kali ini cukup banyak tim yang mengincar posisi mereka. Vorival tinggal 1 player lagi kali ini, pemburu di sisi belakang bertahan, terkena peluru yang begitu panas. Dan kita bakal lihat apakah mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Yes, dan kita lihat satu persatu udah mulai tumbang. Rival pun udah mulai ke spot posisinya dari Voldemort sendiri. Sebenarnya dari RRQ juga dalam kondisi yang sedikit kesulitan ya. Karena di lower ground, di sisi belakang mereka masih ada Rival yang harusnya mungkin jarak pandangnya lebih luas gitu. Ya, tapi next circle. Dari pemburu mau ngomong harus maju ke depan. Harus Jadi mungkin maju. ini membuka kesempatan juga bagi tim RRQ nambahin poin. Dan mereka masih masuk ke zona sih. Jadi bisa berharap tim-tim lain tumbang terlebih dahulu. Tapi Onyx sekarang harus maju ke depan di mana BTR full ngarah ke arah mereka. Bahkan dari para Jin dari tim 2E juga ditumbangkan oleh seorang Luxi. Spray down terdengar dari semua sisi BTR. Tapi sayang sekali kehilangan seorang Yuhai yang tadi ada di bagian pinggiran dari compoundnya. Betul, dan lihat kali ini udah mulai di spot juga dari Bigetron, dari teman-teman Vampire. Sementara bakal coba untuk melontarkan smoke aja, karena mereka kayaknya bakal coba untuk berpindah ya ke compoundnya Bigetron. Ya, tapi tampaknya dari seorang Yuhai dipulangkan ke arah lobby. Ramones pun tertangkap sama VPI. VP perangin semua arah dan RRQ berhasil meng-clear tim Vorival, membuka area utara circle cukup nyaman bagi mereka. Betul, dan tapi Luxi berhasil mendapatkan satu player juga dari 2E di sana yang nampaknya agak sedikit struggle juga untuk masuk ke area compoundnya Bigetron. Ya, ini Bigetron harus kuat-kuatan defensi. Mereka Iya harus sih. menghadapi tim VPI yang sekarang begitu galak nge-push ke arah mereka. Karena mereka juga masih ada tim Onyx yang pengen masuk ke arah zona. Ini pertempuran yang begitu bahaya bagi tim-tim sekitar. Dan VPR, Ravenclaw masih ada di bagian atas dari bangunan yang ngebuka vision ke banyak sekali sisi. Dan sekarang dari BTR bisa menumbangkan juga dari tim 2E membawa mereka ke top 5 kali ini. Top 5 kali ini dan masih ada 3 tim asal Indonesia yang masih bertahan kali ini. Gimana caranya mereka coba untuk mempertahankan, karena kalau misalnya kita lihat di sini posisi yang cukup aman hanya dari Bigetron, Vampire dan juga NFT aja ya yang mempunyai setup defensif yang Iya. cukup baik. Dan lihat, nggak ada yang mau ke tengah circle. Karena mereka tahu Susah, Pak. siapapun yang ke tengah duluan, itu ditembaki sama semua tim sekitar yang menjadi ibaratnya free point Iya. bagi tim-tim area mereka. Dan terlihat dari tim RRQ dan juga tim NFT bersebelahan tapi terpisahkan oleh beberapa gundukan yang menghalangi vision. Betul, ini senggol-senggolan banget sih. Belum ada yang mau coba untuk maju ke area tengah. Mereka masih coba untuk sedikit demi sedikit maju ke arah depan sembari coba untuk memberikan gertakan. Onyx pun berhasil di take down satu player lagi. Ya, tapi kita bakal lihat dengan zona ke-7 bentar lagi pop up ini bakal sangat menentukan tempo dari permainan. Dari tim NFT hampir menumbangkan juga seorang Mort.
Tapi dari Piu Piu belum bisa menemukan targetnya secara utuh. Onyx pelan-pelan juga merangkak. Semua tim juga udah mulai masuk mode proning. Untuk Waduh. coba mengamankan posisi mereka. Tapi lemparan bom begitu akurat dari tim Onyx. Hampir menumbangkan Luxi. Luxi bergeser dan menghindari damage secara utuh. Tapi bom kedua dilontarkan. Luxi kembali semakin low lagi. Liquid bahkan juga ter-take down nyawanya. Dan Oh lemparan bom my God. kembali dilontarkan dan menumbangkan dari tim Betar. Tapi bukan dari Onyx, dari VPE yang numbangin. Yes, karena memang posisinya udah cukup ketahuan tadi ya, dan itu shake kecil juga, jadi mau nggak mau dilemparin beberapa grenade sulit sih. Ya, emang sulit banget, Hmm. tapi lihat NFT bisa nge-backstep tim VPE nih. Chance-nya ada, chance-nya sangat ada. Tinggal bagaimana dari tim NFT mau mempergunakan momen kali ini. VPE tinggal 3 player, kalau mereka bisa knockin 2, mereka bisa ngambil gundukan depan yang dimiliki oleh tim VPE dan sekaligus motongin tim-tim lain. Iya, apalagi ini PB di tengah-tengah antara Onyx dan juga 3 tim lainnya, dan satu udah berhasil didapatkan kali ini. Grenade pun udah mulai coba untuk dilemparkan, beberapa splash damage juga udah mulai terjadi. Sementara VP kayaknya nggak mungkin bisa bertahan lama sih, kalau menurut gue dengan posisi kayak gini ini agak sulit. Iya, tapi lihat dari tim NFT begitu rapih. Piu-piu ngarah ke tim RRQ dari drone fokus untuk tugasin ke arah VPE. Terus melontarkan bom, coba menumbangkan dan juga mengambil spot yang dimiliki oleh tim VPE sebelumnya. Tapi drone hanya maju sedikit lebih jauh lagi ke arah depan. Sedangkan dari VPE punya Fluket di sisi belakang yang punya high ground advantage menghadapi tim-tim sekitar. Yes, ini bakal coba untuk jadi player yang nge-backup ya. Dua temennya udah mulai keluar di area open field. Sementara sisanya coba untuk bermain sabar aja. Kayak RRQ juga kita lihat cukup bermain aman, nggak mau terlalu greedy juga, dan Vampire berhasil kecut sama player ya. Iya, tapi dari Fluket juga terkena kali ini, spray down dari semua arah menghujani tim VPE. Kali ini membuat mereka cukup low dan cukup dalam bahaya. Tapi dari seorang Mort nge-flank ke sisi belakang dari Fluket. Bakal spray down dapetin satu target, tapi di belakang dia juga masih ada tim Onyx yang kali ini hampir menumbangkan Mort. Mort masih bertahan, spray down dapetin satu, ternyata belum bisa di-end, keburu dianya ditumbangkan. Tapi Voldemort tidak menyanyiakan upaya dari seorang Mort. Dia kembali melakukan tembak-tembakan juga, mengambil bekas portingan dan lemparan bom melontarkan, belum menumbangkan seorang Voldemort. Spray down dilakukan oleh kedua player ini dan Voldemort versus Sembei. Dapatkah dia menumbangkan lawannya, dan Voldemort menang, mensecure top 2 dan chicken pasti untuk Indonesia. Oh my god, lihat RRQ masih bisa bertahan kali ini. 2 lawan 2 harusnya berarti ya. Ya, tapi dari Mort ditumbangkan, 2-on-1 situation. Drone pasti juga pengen mendapatkan WWCD karena ini chance NFT naik posisi. Dari Voldemort, 2-on-1, dapatkah dia mengubah keadaan? Tapi gimana pun, ini Indonesia pasti chicken. Oke, masih cukup intens sekali ini 1v1 situation juga nampaknya bakal coba untuk terjadi. Langsung aja close combat, tadi itu dia. NFT akhirnya berhasil mendapatkan WCD dan ini mendongkrak poin mereka tentu.